Dulu kita lihat orang yang terkena kanker itu biasanya umur 40 tahun atau 50 tahun ke atas. Terbaru sekarang ini jangankan umur 40 tahun, umur 30 tahun bahkan umur 20 tahun pun sudah banyak yang terkena kanker. Hari ini kita akan membahas makanan-makanan apa saja yang dapat memicu terjadinya sel kanker. Hello, welcome back to Tanya Dr. Ahmad Channel. Teman-teman, gimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan membahas topik makanan-makanan yang dapat memicu terjadinya sel kanker atau sel tumor. Tapi di sini saya mau garis bawahi dulu ya. Penyebab tumor atau kanker sampai sekarang belum diketahui. Cuman ada beberapa hal yang dapat lebih gampang memicu terjadinya sel kanker atau tumor. Yang pertama adalah pastinya genetik ya. Jadi seseorang yang memiliki riwayat keluarga terkena kanker itu lebih gampang terkena sel kanker. Yang kedua, pola hidup seperti kurang olahraga, begadang ya, merokok dan hal-hal yang nggak sehat lainnya itu dapat memicu terjadi sel kanker. Yang ketiga adalah pengaruh pola makanan. Ada makanan-makanan tertentu yang dapat meningkatkan resiko terjadinya sel kanker. Nah, yang pertama adalah daging olahan. Kita tahu daging-daging olahan seperti kornet, sosis, nugget. Di sini banyak yang makan kayak gitu atau tiap hari. Nah, daging-daging tersebut, daging olahan tersebut tidak sesehat daging biasa. Nah, karena kita tahu bahwa untuk mengolah dari daging menjadi sosis itu melewati proses-proses kimiawi yang tidak sehat. Nah, ada pengasapan, ada penggorengan, ada juga yang diawetkan. Nah, pengawet-pengawet tertentu seperti nitrit dan nitrat itu dapat memicu terjadi nitrosamin. Nitrosamin adalah bahan karsinogenik yang dapat memicu terjadinya sel kanker. Yang kedua adalah daging merah. Daging merah seperti sapi, kambing, daging babi. Nah, itu mengandung zat besi dan dengan pengolahan, pemanasan yang berlebihan dapat meningkatkan resiko terjadi kanker. Jadi kalau kita memakan daging merah boleh, tetapi nggak boleh terlalu banyak. Yang kedua, nggak boleh dipanaskan atau pemanasan yang terlalu lama. Yang ketiga adalah makanan-makanan seperti goreng-gorengan dan gosong-gosongan, karena resikonya adalah adanya namanya akrilamida, HCA dan PAH yang dapat memicu terjadinya mutasi DNA. Jadi seperti apa ya, kentang goreng itu kan kalau kita misalnya masaknya dia nggak terlalu lama itu biasanya warnanya kuning muda, tetapi kalau terlalu lama dia warnanya akan menjadi kuning tua agak oranye. Itu nggak boleh, nggak disarankan, karena kalau terlalu gosong, terlalu lama kali masak dia dapat memicu terjadi tumor. Sama juga dengan daging seperti sate, ya, sate, ikan bakar, ayam bakar. Nah, yang hitam-hitamnya itu karbon-karbonnya itu juga dapat memicu terjadinya sel kanker. Selanjutnya, makanan-makanan ultra proses seperti mie instan, ya, makanan cepat saji, biskuit itu adalah makanan-makanan yang tidak disarankan dikonsumsi secara sering atau rutin, karena kita tahu bahwa makanan cepat saji ini dia pertama tinggi kalori. Selain tinggi kalori kan dikasih pemanis buatan, penguat rasa, ada MSG. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadi inflamasi atau peradangan yang ujung-ujungnya dapat terjadi juga tumor atau kanker. Selanjutnya alkohol. Di sini ada teman-teman yang mengkonsumsi alkohol, saran saya kurangi, perlahan berhentikan, karena kita tahu alkohol sendiri dapat memicu terjadinya sel tumor atau kanker di daerah mulut, tenggorokan, usus, bahkan juga liver. Ya, dipercaya kalau orang yang mengkonsumsi alkohol rutin itu meningkatkan resiko terjadi kanker 2-3 kali lipat dibanding orang yang tidak mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan pemanis buatan. Jadi gula atau makan-makan manis seperti donat, kue manis, bolu manis, ya, sirup manis yang kita konsumsi secara berlebihan memang nggak langsung memicu terjadinya kanker. Tetapi apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak, maka insulin di tubuh kita akan diproduksi banyak oleh pankreas yang lama-lama dapat memicu terjadinya inflamasi. Jadi gula terlalu banyak itu dapat meningkatkan inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita yang ujung-ujungnya bisa membuat atau meningkatkan resiko mutasi gen yang ujung-ujungnya menjadi sel kanker. Jadi nggak langsung, tetapi lama-lama bisa. Selanjutnya,
makanan yang tinggi lemak, lemak jenuh dan lemak trans. Kita tahu bahwa di Indonesia sekarang ini kita bisa dikatakan apa-apa kita goreng. Contohnya paginya kita makan mie goreng, ya mie goreng. Siangnya kita makan telur digoreng, ikan digoreng. Malamnya kita makan nasi goreng. Jadi kita nggak sepungkiri memang sekarang ini di Indonesia sangat banyak kita makan makanan itu semua digoreng. Nah, hal tersebut nggak disarankan. Kalaupun kita makan yang goreng-gorengan boleh, tapi minyak gorengnya dipakai sekali, pakai dua kali, pakai buang. Karena kalau kita berulang-ulang, minyak tersebut menjadi minyak jenuh. Minyak jenuh itu minyak yang kurang bagus. Nah, terus lama-lama dari kita makan minyak terlalu banyak, kalori yang masuk dalam tubuh kita terlalu tinggi. Lama-lama ujung-ujungnya dapat juga terjadinya inflamasi kronis yang lama-lama dapat terjadi kanker. Jadi gini ya teman-teman, itu adalah beberapa makanan yang dapat memicu terjadi kanker. Tapi gini, nggak langsung kita minum manis, kita makan goreng-gorengan yang terlalu overcook, atau kita makan sate langsung terjadi tumor, tidak. Tetapi apabila kita berkonsumsi ya, tiap hari makan fast food, tiap hari makan yang gosong-gosong, tiap hari minum alkohol, terus ditambah lagi pola hidup kita yang tidak baik seperti sering begadang, kurang olahraga, merokok, hal tersebut dapat memicu lebih gampang terjadinya sel kanker. Jadi pesan saya ke teman-teman, usahakan kita makan kita tuh lebih sehat, seperti banyak rebus-rebusan, banyak kukus-kukusan, dan usahakan makan daging, jangan banyak makan daging olahan. Lebih bagus daging-daging yang alami. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.